Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oda Wulantika. Saya dari Prodi Manajemen. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang materi pasar modal dan pasar uang dan valuta asing. Yang pertama ada materi tentang pasar modal. Pengertian pasar modal. Pengertian pasar modal secara umum merupakan suatu tempat bertemunya para penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi dalam rangka memperoleh modal. Yang B ada instrumen pasar modal dibagi menjadi dua. Yang pertama ada saham atau stocks, yang kedua ada obligasi atau bonds. Para pemain pasar modal, yang pertama ada emiten, yang kedua ada investor, yang ketiga ada lembaga penunjang. D. Lembaga yang berkaitan dengan pasar modal, yang pertama ada lembaga pemerintahan, yang kedua ada lembaga swasta. Yang E. Prosedur emisi. Prosedur emisi dibagi menjadi 5 tahapan. Yang F ada pasar perdana atau primary market. Yang kedua ada pasar uang dan valuta asing. Pengertian pasar uang. Yang pasar uang di Indonesia masih relatif baru jika dibandingkan dengan negara-negara maju. Namun dapat dikembangkan di dunia sekarang ini. Pasar uang di Indonesia juga ikut berkembang walaupun tidak semarak perkembangan pasar modal capital market. Yang B ada tujuan pasar uang. Yang pertama ada untuk dapat menguntungkan satu sama lain dan kedua belah pihak terlibat secara langsung ataupun tidak langsung. Masing-masing juga memiliki tujuan pula. Yang C dari instrumen pasar uang. Yang pertama ada interbank call money, sertifikat Bank Indonesia. Yang ketiga ada sertifikat deposito, surat berharga pasar uang, banker expense, commercial paper, treasury bill, register agreement, dan foreign exchange market. Dari pengertian pasar valuta asing. Pasar valuta asing atau sering disebut dengan istilah foreign exchange market merupakan pasar di mana transaksi valuta asing dilakukan di antar negara ataupun di dalam suatu negara. Yang E ada tujuan melakukan transaksi falas atau valuta asing. Yang pertama ada untuk melakukan pembayaran, yang kedua mempertahankan daya beli, yang ketiga ada pengiriman uang ke luar negeri, yang keempat ada mencari keuntungan, yang kelima ada pemakaran risiko, yang keenam ada kemudahan belanja. F. Jenis-jenis transaksi falas dibagi menjadi 3. Yang pertama ada transaksi tunai, yang kedua ada transaksi tunggak, yang ketiga ada transaksi barter. Margin trading. Margin trading merupakan pembelian falas atau valuta asing secara terus-menerus dalam suatu pasar, misalnya di New York, untuk kemudian dijual kembali dengan segera di pasar lain dengan harga yang lebih tinggi, misalnya di Paris. Sistem penjualan di falas semacam ini dapat berlangsung secara spot. Interaksi pasar falas dan pasar uang. Pemilihan dana dalam pasar uang selalu berkaitan dengan pasar uang. Artinya, jika kita berhendak menginvestasikan uang dalam pasar uang, maka kita akan selalu mempertimbangkan kegiatan yang terjadi di pasar falas. Kemudian sebaliknya, hal itu pun dilakukan untuk menentukan investasi manakah yang paling menguntungkan dalam pasar uang atau pasar falas. Terima kasih. Itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.